Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali pada pembelajaran IPA bersama saya Budi Astomo. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Tubuh kita dapat berdiri tegak, dapat berjalan, dapat berlari karena memiliki alat gerak yang sempurna. Alat gerak pada manusia itu ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Mengapa otot dikatakan alat gerak aktif? Karena otot yang menggerakkan tulang-tulang, otot yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Kita memiliki banyak tulang, ada 205 tulang di dalam tubuh kita. Semua tulang pada manusia membentuk sistem rangka. Adapun fungsi rangka adalah yang pertama membentuk tubuh kita. Yang kedua melindungi organ dalam, ya, seperti paru-paru, jantung, ya. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah merah. Nah, ini terjadi pada tulang-tulang yang memiliki sumsum tulang, seperti pada tulang paha, tulang lengan. Kemudian fungsi rangka yang kelima adalah tempat utama menyimpan mineral. Tulang-tulang pada rangka manusia ini yang jumlahnya cukup banyak bisa kita kelompokkan seperti pada gambar berikut ini. Ada tulang tengkorak, ini pada kepala kita. Ya, di tulang tengkorak ini juga banyak tulang sebenarnya. Ada tulang rahang bawah, ada tulang rahang atas, ya, ada tulang dahi dan lain-lain. Kemudian ada tulang selangka, ya, di bahu kita. Ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil dan tulang hasta, ini pada lengan bawah ada 2 tulang, dan tulang jari tangan kita. Kemudian ada tulang belikat di sini di bawah bahu kita. Kemudian ada tulang dada, ini tulang dada, ya. Kemudian ada tulang rusuk yang jumlahnya banyak di sini ini. Kemudian ada tulang belakang, ini yang panjang, ya, sampai ke tengkorak. Kemudian ada tulang panggul, ya, di sini di panggul kita. Kemudian ada tulang paha, ya, ada 2, ada kiri dan kanan ini. Ada tulang tempurung lutut. Nah, ini yang kecil di lutut kita. Kemudian ada tulang kering dan tulang betis. Tulang kering ini yang ada di depan, ya, sedangkan tulang betis ini ada di belakang. Dan yang bawah ada tulang jari kaki. Bentuk tulang itu ada 4. Ada tulang pipih, ya, yang tipis seperti ini, misalkan pada tulang belikat. Ada tulang pendek, ya, seperti ini pada jari-jari tangan maupun pada jari-jari kaki. Ada tulang panjang, misalnya pada tulang paha, pada tulang lengan atas, ya. Kemudian ada tulang tak beraturan, ya. Ini contohnya pada tulang panggul. Kekuatan tulang dibedakan menjadi 3. Ada tulang kompak, tulang spons, dan tulang rawan. Tulang kompak ini tulang yang keras, ya, yang diselubungi oleh peristeum, ini lapisan tipis ini. Kemudian ada tulang spons, di sini berongga atau berpori. Kemudian ada tulang rawan yang fleksibel dan lembek. Sebelum lahir, tulang manusia sebagian besar merupakan tulang rawan. Kalau kita
lihat bayi yang baru lahir, di kepalanya itu tulang rawan karena belum keras ya. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, tulang itu akan mengeras ya. Dan perlahan-lahan diganti dengan jaringan tulang keras oleh sel-sel pembentuk tulang yang disebut osteoblast. Jaringan tulang yang sehat selalu dinamis, yaitu selalu dibentuk dan dirombak oleh sel tulang yang disebut osteoklas. Jadi tulang-tulang manusia ini akan selalu dirombak terus-menerus. Sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Pertemuan dua tulang tersebut diikat oleh ligamen agar tidak lepas. Nah, di sini pada gambar sendi ini antara dua tulang ini ya diikat oleh jaringan otot yang disebut dengan ligamen ini. Kemudian di sini ada cairan, ya ada cairan sendi yang berfungsi sebagai pelumas. Kemudian ada tulang rawan pada ujung-ujung tulang ini agar gesekan antara tulang ini dapat diminimalkan efeknya. Macam-macam sendi. Yang pertama adalah sendi yang tidak bisa digerakkan, yaitu sendi pada tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa tulang ya. Di sini ini, tetapi sendi-sendi yang ada pada tulang tengkorak ini tidak bisa digerakkan. Kemudian sendi yang bisa digerakkan itu ada sendi putar. Nih, misalkan pada leher kita. Ada sendi pelana pada pergelangan tangan kita dan pergelangan kaki. Kemudian ada sendi engsel. Ini hanya bisa digerakkan pada satu sisi. Misalkan pada siku kita dan pada lutut kita. Kaki ini hanya bisa digerakkan ke sini. Kalau digerakkan ke sini terus maka tidak bisa. Kemudian sendi geser. Ini pada ruas-ruas tulang belakang kita. Kemudian sendi peluru. Ini pada panggul dan juga pada lengan atas ya. Situ ada sendi peluru. Otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena otot merupakan alat penggerak bagian-bagian tubuh. Otot dalam istilah sehari-hari disebut dengan daging. Nah, ini adalah gambar otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Jumlahnya sangat banyak. Misalnya pada lengan atas kita ini ada otot bisep dan otot trisep. Otot ini jika kita latih maka akan membesar dan semakin kuat. Jaringan otot pada manusia ada 3 macam. Ada otot rangka, ada otot jantung, dan ada otot polos. Otot rangka itu adalah otot yang melekat pada tulang. Otot jantung sesuai namanya, ini otot yang ada di jantung kita. Dan otot polos ini adalah otot yang ada di dalam organ-organ dalam kita. Misalnya pada usus, pada lambung, pada paru-paru, dan lain-lain. 3 macam jaringan otot tersebut dapat kita bedakan berdasarkan kontrolnya, ciri-cirinya, dan tempatnya.
Misalnya di sini adalah otot polos, ya, otot yang ada pada organ-organ dalam. Cirinya adalah polos sesuai dengan namanya, dan ini bersifat tak sadar. Artinya otot polos ini otot bekerja secara otomatis, tidak kita kontrol. Kemudian otot rangka atau yang sering disebut dengan otot lurik, yaitu otot yang melekat pada rangka atau melekat pada tulang. Bentuknya adalah bergaris seperti pada gambar yang tadi ya. Kemudian otot ini adalah jenis otot sadar. Jadi otot yang bisa kita kontrol. Misalkan otot pada kaki, maka kita bisa mengontrol apakah kita ingin berjalan, apakah kita ingin berlari, atau meloncat, dan lain sebagainya. Kemudian otot yang ketiga yaitu otot jantung. Ini otot yang ada di jantung, yang menggerakkan jantung. Kemudian bentuknya itu bergaris, ya, seperti otot rangka. Tetapi ini merupakan jenis otot tak sadar, seperti pada otot polos, yaitu otot yang bekerja sendiri secara otomatis, bekerja terus-menerus walaupun kita sedang tidur. Kerja otot. Pada saat otot itu bekerja, maka disebut dengan kontraksi. Misalnya di sini adalah otot bisep, ya, yang berkontraksi, maka otot ini akan membesar. Kemudian relaksasi ini adalah otot yang istirahat. Misalkan sini otot bisep istirahat, maka dia akan mengecil. Nah, otot ini kalau dilatih maka dia akan membesar dan kuat. Kita lihat pada binaraga-binaraga itu otot-ototnya memang membesar dan kuat. Kemudian kita lanjutkan dengan gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama adalah rickettsia, yaitu kaki tumbuh membengkok, ya. Ini terjadi karena kekurangan vitamin D. Yang kedua adalah osteoporosis, yaitu tulang menjadi rapuh dan mudah patah disebabkan kekurangan mineral. Sering terjadi pada orang yang sudah tua. Yang ketiga adalah artritis, yaitu penyakit pada sendi. Sendi menjadi sakit dan bengkak disebabkan oleh rusaknya tulang rawan pada ujung sendi. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Kalau kita lihat di sini, ya, akan menjadi seperti ini pada sendi-sendi jari tangan, dan ini tentu sangat sakit sekali. Yang keempat adalah fraktura atau patah tulang. Mungkin terjadi karena benturan, karena jatuh, atau yang lain-lain. Ada dua macam, ada fraktura tertutup, ya, jika tulang itu tidak sampai keluar, dan fraktura terbuka jika tulang yang patah ini sampai keluar dari tubuh kita. Yang kelima adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis, yang merupakan kelainan kelengkungan tulang belakang. Misalkan ini adalah lordosis, tulang ini melengkung ke depan, ya. Kemudian skoliosis, tulang belakang melengkung ke kiri ataupun ke kanan. Dan kifosis ini melengkung ke belakang, yang mengakibatkan badan menjadi membungkuk. Demikian pembelajaran IPA kita kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah like, subscribe video ini, dan silakan share video ini kepada
teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian semua. Semoga kalian semua menjadi pembelajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.